Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, perkenalkan nama saya Herlina Salsukmaning Tias dengan NIM 200012164 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menceritakan mengenai bagaimana perencanaan karir saya untuk kedepannya guna memenuhi tugas pelatihan soft skill tahap 2 yang diselenggarakan oleh Universitas Ahmad Dahlan. Nah, pertama-tama saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai diri saya terlebih dahulu. Untuk saat ini, saya itu merupakan mahasiswa aktif semester 6 pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Ahmad Dahlan. Saya dari kelas soft skill 28 dengan co-trainer Kak Solistiawan dan trainer Bapak Muhammad Ali Fikri. Nah, pada pelatihan soft skill tahap 2 di sini, saya akan sedikit menceritakan tentang bagaimana karir impian saya untuk kedepannya. Karir impian saya yaitu saya ingin lulus tepat waktu dengan predikat cum laude atau dengan IPK di atas 3,7. Lalu setelah lulus, saya ingin mencoba bekerja selama 2 tahun untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman, yaitu pada suatu perusahaan akuntansi atau suatu perusahaan yang dimana nantinya itu saya bisa ditempatkan pada bagian di bidang akuntansinya. Lalu setelah itu mungkin saya ingin mencoba mendaftar sebagai ASN, dan jika masuk saya ingin mencoba bekerja dan masuk di kantor pemerintahan daerah. Selain itu, saya juga memiliki impian ingin sekali mempunyai bisnis sendiri, yaitu bisnis butik dan toko kue yang bisa saya bangun sendiri. Dan pada bidang sosialnya, saya ingin sekali untuk mengikuti kegiatan volunteer kemanusiaan, bisa di dalam negeri ataupun di luar negeri, dan ingin sekali masuk serta bergabung di UNICEF. Nah, dalam meraih karir impian saya, tentunya saya memerlukan perencanaan karir. Yang pertama, ada karakter atau sifat atau kebiasaan yang diperlukan untuk bekerja pada perusahaan akuntansi atau bekerja di kantor pemerintahan daerah. Karakter atau sifat atau kebiasaan yang diperlukan yaitu yang pertama ada rajin belajar, yang kedua ada gigih, lalu ada sabar dan ramah, bertanggung jawab, disiplin, tepat waktu, dan mampu bekerja sama dengan tim. Aktivitas yang perlu dilakukan yaitu lebih harus sering berinteraksi antar sesama. Lalu yang kedua ada aspek pendidikan. Untuk bisa bekerja pada perusahaan akuntansi atau di kantor pemerintahan daerah, saya harus bisa menyelesaikan pendidikan S1 akuntansi. Aktivitas yang perlu saya lakukan yaitu saya harus bisa konsisten, mengelola waktu luang, dan belajar. Yang ketiga, ada aspek pengetahuan. Maka yang perlu saya siapkan untuk meningkatkan pengetahuan saya yaitu saya harus bisa mengikuti atau mendalami mata kuliah akuntansi dengan baik, bisa memahami mengenai bagaimana ilmu manajemen, lalu bisa menguasai ilmu bisnis dan kewirausahaan. Maka aktivitas yang saya perlukan yaitu saya harus terus berlatih untuk memahami materi-materi akuntansi, lalu banyak mencari hal-hal baru, bisa melihat berbagai tutorial-tutorial akuntansi di YouTube, lalu sering-sering membaca jurnal, bisa mencari tahu pada web atau artikel terkait bagaimana masuk perusahaan akuntansi, dan mungkin bisa mengikuti magang yang disediakan oleh fakultas. Lalu yang keempat ada keterampilan. Maka yang harus saya miliki yaitu kita harus pandai atau memiliki kemampuan dalam public speaking, mampu bekerja sama dengan tim, lalu kita harus bisa untuk menguasai cara menyelesaikan masalah atau problem solving dengan baik, lalu memiliki komunikasi yang baik dengan tim juga, bertanggung jawab, berpikir kritis, profesional, sabar, kreatif, melek teknologi, dan lain sebagainya. Maka aktivitas yang saya perlukan yaitu harus banyak mengikuti pelatihan pengembangan, harus memperbanyak membaca jurnal, lalu bisa mengikuti pelatihan atau belajar bahasa asing.
lalu bisa harus berusaha untuk selalu ingin lebih produktif. Dan yang terakhir ada aspek nilai-nilai di mana kita harus mampu bertanggung jawab dan dapat menjadi teladan atau contoh yang baik bagi banyak orang. Lalu ada rahmatan lil alamin di mana kita senantiasa untuk selalu ingat Allah di setiap saat dan selalu membawa unsur Islami dalam melakukan sesuatu sehingga nantinya semoga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Nah, sekian perencanaan karir yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.